counter Citylink situ. Apanya? Ada beduk gede. Ayo kita ke sana. Dek, jangan tarik baju gitu deh, molor. Oke, dari check-in, kalau udah check-in, buat check-in sih bagasi drop ke sini, nanti masuk ke sini, udah nggak ada jalan lain. Kalau di Bandara Banjarmasin, satu-satunya jalan ya di sini untuk masuk, ya internasional maupun lokal. Nah ini troli harus berhenti di sini. Oke, ini kita udah sampai di di dalam bandara. Jadi ini kita mau jelasin tentang bagaimana caranya naik pesawat dari Banjarmasin ke Surabaya lewat Bandara Samsudinur. Nah di Bandara Samsudinur itu, kalau kita mau ke Bandara Samsudinur tadi masuk itu ketika naik mobil ya, itu masuk pakai e-tol. Jadi sebelum ke sini pastikan beli e-tol dulu. Di pinggir-pinggir itu udah ada. Kalau nggak punya bisa beli di sebelum tadi di jalan, pinggir jalan tuh banyak yang jual e-tol. Atau kalau mau lebih murah itu agak mahal. Kalau pengen lebih murah beli di Indomaret. Isi ulangnya juga di Indomaret. Jadi nanti tinggal di tap, udah nanti keluar juga tinggal di tap, nanti saldo kita akan berkurang. Saya lupa berapa ya. Nah begitu tadi udah masuk, kalau mau berangkat berarti nyari yang keberangkatan. Jadi naik mobil, cari keberangkatan, terus kemudian masuk ke jalan ke tadi ya, di video itu udah ada, masuk ke situ. Habis itu oh iya jangan lupa, seumpamanya check-in, beli tiket itu check-innya online aja, tinggal ngasih bagasi aja. Jadi check-innya online aja ya, pakai banyak caranya. Untuk apa, cari di tutorialnya di YouTube ada cara check-in online. Terus habis itu menuju ke counter check-in atau counter drop, bagasi drop sesuai sama maskapainya. Umpamanya Citylink ya Citylink, seumpamanya Lion Air. Nanti di situ bagasinya di drop. Kalau bawa bagasi, kalau enggak ya langsung aja, kan udah check in ya. Nanti check innya pakai HP ya, kan katanya check in online tuh pakai HP. Sebenarnya bisa juga di print, kalau mau di print juga nggak apa-apa. Oke. Habis itu masuk check in, bagasi drop, masuk ke sini, nanti pemeriksaan. Kayaknya di situ udah mulai nggak boleh bawa kamera, jadi kita nggak bisa record. Kayak gitu. Nah itu nanti masuk di situ nunjukin KTP sama nanti boarding pass. Yang tadi yang apa, check in online-nya itu udah nggak boleh ngerekam ya, nanti masuk situ lah boy. Yo coy, ini udah masuk pemeriksaan layer pertama. Nanti ada nggak sih? Udah satu. Dulu pemeriksaan itu agak ribet, 2 kali pakai X-ray. Kalau sekarang dipersingkat jadi 1 kali kayak gitu. Nah ini kalau udah masuk pemeriksaan, nah naik ke sana itu ada eskalator. Terus kalau mamanya bawa kursi roda atau yang udah nggak kuat jalan pakai kursi roda ya, pakai stroller, ada liftnya juga. Tuh Umi jalan kaki biar kurus katanya sampai. Nah habis itu belok kiri ke arah sana. Tadi kita gate berapa? Gate 9 nih. Gate 9 itu berarti paling sono, deket sama mainan, deket sama playground. Senang sekali. Intinya kalau ke naik pesawat itu jangan mepet-mepet. Kalau seumpamanya pesawatnya jam 9, pastikan kalau saya sih selalu pokoknya 2 jam sebelum itu harus sudah di bandara. Soalnya kita nggak tahu ya, apa ada sesuatu terjadi di jalan gitu. Gak tau kenapa saya sering lihat orang itu suka lari-lari di bandara. Kenapa sih orang suka mepet-mepet gitu nyari apa kalau berangkat ke bandara? Ini kan kalau mamanya kita 2 jam nih sebelum penerbangan, itu enak kita santai nih, jalan santai ya, sambil lihat-lihat. Ini mungkin mau sarapan nggak? Itu ada AW. Jadi ketika tadi naruh bagasi, tanya pintunya, gate-nya gate berapa? Gate 1, 2, 3, atau 5. Nah kalau ke kanan itu ada tulisannya Pak. Kanan tuh gate 1 sampai 5, ke kiri gate 6 sampai 10. Mau ke toilet sendiri bisa. Tasnya sini Abi bawain.
Ada juga. Ini toilet. Ini. Family. Enaknya bawa anak itu kita punya privilege pakai toilet keluarga. Nih buat anak-anak. Aku udah ini. Adik sana. Adik. Bos. Sekarang mau sarapan di Awe. Mau sarapan di mana? Awe. Biasa yang pedes. Di dua aja ya? Iya. Ini kita di AW. Hand sanitizer aja. Anak-anak sarapan tadi belum sarapan. Saya sama Umi tidak karena kita biasa tidak sarapan, intermittent fasting. Udah lama, udah 3 tahun lebih. Oke, tadi sudah masuk ke mana pemeriksaan, terus naik, terus kemudian langsung cari gate-nya di mana. Ya udah duduk di situ. Kalau mau makan aja, maunya cari. Yang penting pastikan gate-nya bener. Kalau mamanya bingung pokoknya tanya. Di bandara itu kuncinya tanya, dan tanyanya itu ke petugas aja. Ya, jangan ke orang resto atau jangan ke orang-orang nggak kenal, takutnya mereka juga bisa jadi nggak tahu juga mungkin ya. Jadi kalau tanya ke petugas ya. Yang tadi nyampe-nya kemungkinan jam berapa ya? Nanti nyampainya juga sama jamnya kan kita Wita ke WIB itu nanti pesawatnya kan 1 jam, nanti sampai sana juga jamnya sama Minta. gitu ya. Karena kalau kita dari Wita ke WIB dari Banjarmasin ke Surabaya, kita berangkat jam 9, sampai sana juga jam 9. Kemungkinan jam 8. Iya. 9 atau 8 WIB. Tuh. Terus untuk beli tiket caranya cari aja di YouTube banyak. Lalu mungkin nanti kita kasih. Nah, nanti ketika beli tiket ya, tiketnya umpamanya lewat Traveloka, jangan lupa check in online dulu. Check in online-nya biasanya 24 jam sampai 2 jam sebelum keberangkatan. Kalau kurang dari 2 jam biasanya sudah nggak bisa check in online, check in-nya di bandara ya. Bisa ke counternya itu, atau ada kayak ATM untuk check in online juga bisa. Itu nantilah kalau sempet saya bikinkan tutorialnya. Ketika check in online itu nanti dapat semacam boarding pass. Jadi check in lewat Travelokanya nanti dapat semacam boarding pass seperti ini. Nah, ini nanti ditunjukkan ke petugasnya ketika kita mau ngasih bagasi. Kalau kita mau masukin bagasi ya koper-koper besar, tapi kalau kita cuma bawa tas ransel, bawa aja ke atas. Tapi tentunya dengan memperhatikan barang-barang yang boleh dibawa ke atas, kayak gunting, obeng-obeng itu biasanya nggak boleh naik kayak gitu. Tembakan ya nggak boleh. Nah, nanti ketika petugas jangan lupa buat ngasih ini ya, boarding pass ini, sama ngasih KTP. Jangan lupa, nah KTP-nya juga harus bener. Nama di KTP dan nama di boarding pass harus sama. Ya udah, nanti pokoknya modalnya untuk pemeriksaan itu ini sama KTP udah. Jadi nanti ada pemeriksaan yang tadi tuh, pemeriksaan yang nggak boleh ngerekam itu, dicek KTP sama boarding pass-nya ya gitu. Datang ke boarding room sesuai sama gate-nya. Kalau di Banjarmasin sih gate-nya cuma ada 9 kalau nggak 10. Dikit enak kok. Jadi nyarinya gampang. Yang repot tuh kalau di bandara besar kayak Soekarno-Hatta itu, waduh itu bercabang-cabang tuh. Jadi kalau nggak terbiasa itu agak bingung juga dan jauh. Nah itu durasi juga, makanya nggak boleh mepet-mepet. Kenapa? Karena dari depan sampai ke ruang tunggu itu bisa sampai setengah jam, bahkan bisa setengah jam sih, bisa lama. Karena kadang-kadang gate-nya jauh, kayak di Soekarno-Hatta itu jauh gate-nya dari pemeriksaan awal. Belum antrinya segala macam. Pokoknya intinya jangan ketiduran ya. Ketika udah nunggu di bandara, di boarding room, ruang tunggu, jangan ketiduran. Kalau ngerasa ngantuk banget, mungkin kenalan sama orang di sebelah-sebelahnya, minta tolong kalau umpamanya memang penerbangannya sama, nanti kalau maunya udah mau masuk, minta tolong dibangunin, atau ke petugas, atau pasang alarm. Intinya maskapai itu nggak ada tanggung jawab untuk bangunin lo ya. Ya namanya di ruang tunggu ya harusnya kita standby gitu. Dan selalu dengarkan instruksi-instruksi yang apa namanya itu, announcement apa itu, pengumuman. Jadi pengumuman ini penerbangan ini mau berangkat atau di ruang tunggu. Paling gampang gini, kalau mamanya takut baru pertama kan datang ke gate-nya, tanya kenalan sama orang di sebelahnya,
Pak penerbangannya kemana? Maunya ke Surabaya. Oh ya udah nanti ikutin aja orangnya. Oh Pak saya baru pertama, nanti ya saya ikut boleh. Atau dari depan bisa. Biasanya dulu bule saya itu pertama kali naik pesawat itu takut kan. Ya udah saya titipin sama orang yang penerbangannya sama. Jadi nanti orangnya pasti bantuin kok. Kebanyakan orang Indonesia pasti mau bantuin. Ya, saya juga pernah dulu itu dititipin orang nggak dikenal gitu. Mas saya baru pertama nih ikut masnya buat jalannya. Iya, saya bantuin sampai masuk, sampai duduk di pesawat, sampai dia bisa duduk di pesawat, baru saya tinggal. Saya bilangin pokoknya kalau nanti turun ikut orang aja. Ya adik sama masnya. Ayam tepung. Cobain. Cobain di dalam itu. Enak dah. Enak banget nih. Iya, apalagi kulitnya. Kulitnya. Saya mau ke air muda. Tuh. Oh ini nih, dapat tuh. Yang di ujung dekat. Anak-anak bermain di situ. Kita nunggu di sini. Ini kayak sofa. Ada buku-buku yang bisa buat baca. Gate kita ada di gate 8 deket situ. Jadi gate 9 sini deket banget. Kalau gate-nya 1, 2 itu ya nggak apa-apa sih ke sini, tapi kayaknya jangan mepet-mepet kalau balik ke gate-nya. Ada tempat ngopi juga, Point Cafe ada kalau mau ngopi. Ada juga Thousand Feet. Itu juga ada, tapi ya biasa aja sih kopinya. Apalagi Indomaret ada di sini. Jadi kalau mau belanja memang agak lebih mahal sedikit lebih mahal daripada Indomaret di luar. Ya namanya di tempat kayak gini ini pasti apa-apa itu dinaikin harganya. Apalagi kalau beli minum di pesawat, waduh. Satu botol itu berapa? Pokoknya pop mie itu 50.000 ya. 30.000. 30.000 pop mie. Untuk makanan-makanannya sekitar 50-60.000. Kayak nasi goreng. Pokoknya mending kalau pengen makan di pesawat, beli aja di luar terus makan di pesawat boleh. Yang penting jangan makanan yang baunya menyengat ya. Umpamanya bawa tempoyak gitu. Apa sih yang baunya menyengat gitu? Sebenarnya beli pop mie di pesawat itu sebenarnya baunya menyengat juga loh. Tapi kenapa boleh nggak tahu aku. Cuman sebenarnya akan ganggu sebenarnya. Ketika ada enggak sih ya mengganggu soalnya kan nggak dikasih gitu ya. Kita dikasih bau-bauannya tapi nggak dikasih makanannya, kan itu mengganggu namanya. Gitu. Jadi kalau penerbangan lokal bebas bawa minum bawa minum apa aja, ukuran berapa aja boleh. Tapi jangan yang botol gede juga sih, botol kecil atau sedang. Kalau penerbangan internasional itu kita bawa minum nggak boleh. Jadi solusinya apa? Airnya dibuang, botolnya dibawa masuk. Nanti isi ulang di dalam itu ada kayak dispenser. Ada charger nih. Enaknya di bandara di Indonesia itu chargernya banyak. Di kursi-kursi gini nih chargernya nyala nih. Banyak. Saya pernah ke Vietnam itu nyari colokan itu, Allah susahnya minta ampun.
Udah bangun. Au. Kan Hati-hati kejepit. Enggak usah. Aman. Kejepit. Sakit dikit enggak apa-apa. Udah sadar? Udah sadar? Sadarlah dia Makanya sadar. tidur, ya? Dari berangkat sampai turun. Ngomik juga. Tadi apa itu? Ini. Mangap. Mbak-mbaknya. Hah? Mbak-mbaknya atas nama itu apa Fajar Kurnia. Berapa kali dia ngomong Oh, iya. baru sadar. Dikasih minum dong. Iya. Ayo, sana dulu. Kita jalan ke apa ini? Pengambil bagasi. Kedatangan 1A. Yo, go. Ayo. Kedatangan 1A. Pesawat kita Banjarmasin itu yang TG485 belt 2, jadi kita ngambil yang di belt 2. Dilihat di boardnya A2 berarti ke kiri sono. Ini A1 belt A2 di Surabaya. Dijemput itu tidak pernah, kita punya tempat yang agak sepi di 1A ini, yang kita kalau janjian dijemput itu di situ biar nggak ramai, dan kalau kita dijemputnya di tempat yang biasanya itu bayar. Rasanya kayak dipijat. Orang tuh takut orang pakai kamera ya, Karena sekarang apa-apa kan takut dia. Itu nggak ada yang kan? Baterai gue udah tinggal dikit. Nah, kalau mau tunggu di sini aja. Nah, tinggal pinter-pinter yang anu sih, mobilnya yang jemput, nyari jalurnya. Agak sana aja, agak sana. Nah, area sini ini enak nih buat jemput. Nah, ini udah sampai Surabaya, sudah dijemput sama Aunty, ya, Aunty Travel. Nah, itulah perjalanan. Ya kayak gitu perjalanannya dari Banjarmasin ke Surabaya, dari Bandara Samsudinur ke Bandara Juanda, pakai Citylink. Ya, kalau pakai Lion Air ya kurang lebih sama lah ya, kalau penerbangan lain. Kayak gitu. Jadi kalau ada yang mau ditanya-tanyakan, mau dikasih masukan, silakan tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa klik like, share, dan komen. dan apa? Channelku ya. Ya. Komentar ya. Oke. Oke, sampai ketemu di perjalanan selanjutnya. Dah. Ini loh kameranya tuh di sini, nutup ininya. Nah, ini yang ditutup, sup gitu. Tuh.